Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Video berikut ini dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, berbicara tentang bahayanya hadis dhaif dan hadis maudhu. Karena masalah hadis dhaif dan hadis maudhu ini beredar di seluruh Nusantara, bahkan menjadi hadis Nusantara. Kita sudah pasti ingin selamat dari permasalahan, sehingga wajib menghindar sejauh-jauhnya dari hadis dhaif dan maudhu, agar kita menjadi orang yang lurus dan istiqomah di jalan kebenaran. Ada memang orang yang bermudah-mudah dalam hadis dhaif, dan ada pula orang yang bermudah-mudah dalam hadis maudhu atau hadis palsu, yang menurut mereka sebagai motivasi. Padahal tidak seharusnya menggunakan motivasi hadis dhaif, hadis palsu. Misalnya kalau hadis dhaif dikelompokkan dalam istilah fadailul a'mal, sedangkan kalau hadis palsu biasanya mereka gunakan sebagai motivasi. Nah, tentu cara-cara seperti ini bisa dipandang tidak beradab terhadap Islam, karena pada akhirnya hadis dhaif ataupun hadis palsu ini gilirannya menjadi dalil pembenaran terhadap semua pelaksanaan yang diamalkan oleh mereka. Bahkan terkadang dengan sengaja mereka menyembunyikan keberadaan hadis itu. Apakah hadis dhaif atau hadis palsu atau hadis sahih itu disembunyikan dengan menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, padahal yang disampaikan itu bisa berbahaya. Banyak yang demikian terjadi di kalangan ulama-ulama Islam. Nah, mari kita dengar bersama kajian hadis dhaif, hadis palsu ini yang disampaikan oleh Ustadz Unais Abdul Hakim Amir Abdad, Abu Unais Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Yuk, mari kita dengar bersama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara yang mulia, sebagian dari apa yang saya jelaskan saudara dapat memahaminya, saya kira insyaallah. Sebagian lagi tidak paham, sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudhu. Pertanyaan yang masuk masalah hadis dhaif yang pertama untuk fadailul a'mal. Para mutaqaddimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan lain-lain tidak memakai kecuali hadis yang sahih. Tidakkah kita ingat perkataan Asy-Syafi'i, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi." Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis, maka itulah madhabku. Yani tidak menjadi madhab beliau hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Imam Syafi'i. Dan apa saja yang tidak ada syariatnya
kemudian dianggap baik oleh manusia, maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru. Perkataan beliau yang sangat terkenal sekali, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Sebagian kaum mutaakhirin, An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, dan sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tidak berhenti sampai di situ. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama, yang tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setaraf dengannya dan para ahlul hadis. Hadis tersebut pertama, syarat yang pertama khusus untuk fadailul a'mal dan targhib wa targhib, tidak untuk akidah, tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis ini masuk fadail, targhib dan targhib, apa ini hadis ahkam, perlu ilmu, perlu penelitian hadis yang banyak sekali. Syarat kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Untuk mengetahui mana dhaif berat, mana dhaif ringan, perlu ilmu. Para ulama yang tahu. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi SAW, agar supaya tidak terkena ancaman beliau SAW. Syarat yang keempat, ini tidak boleh diyakini yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis yang sahih. Orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Syarat yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh dimasyhurkan. Menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, apabila hadis-hadis dhaif itu dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi SAW. Yakni kalau saya bawakan di sini hadis dhaif dengan alasan untuk fadailul a'mal, saya masyhurkan ini. Menurut Ibn Hajar, orang yang membolehkan membawakan hadis dhaif untuk fadail, melarang, itu termasuk dosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keenam, kewajiban memberikan bayan, penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif. Sewaktu membawakannya tidak boleh diam, karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu. Syarat yang ketujuh, di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm, yaitu lafaz-lafaz yang menetapkan sesuatu, seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau telah mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, atau melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini tidak boleh. Yang boleh dengan sigah tamrid, dan ini ditegaskan oleh An-Nawawi sendiri, yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadail. Al-Imam An-Nawawi di muqaddimah kitabnya Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali. Jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW. Tidak boleh. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, titik. Padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama. Para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini. Misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, berarti harus ada sanadnya, yang rawi-rawinya thiqat, yang tidak ada syad, tidak ada ilat qadihah, disepakati oleh para ulama.
Hadis yang hasan yang berkurang dari itu, atau ada jalan yang lain. Hadis yang dhaif demikian. Hadis yang maudhu pun dijelaskan. Sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah. Bacalah kitab Nukhbatul Fikr atau Syarah Nukhbatul Fikr oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau kitab At-Taqrib oleh An-Nawawi, ringkasan dari Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Disepakati, tidak ada ngambang, tidak ada keraguan, jelas, nyata, terang, kecuali dengan Syiah Rafidah, karena hadis menurut mereka berbeda dengan hadis menurut kita. Tidak mungkin disepakati, tidak mungkin disamakan. Syiah telah membuat hadis palsu sebanyak 300.000 hadis palsu. Itu yang diketahui. Tahukah saudara, hadis menurut Syiah itu menurut mana? Dari jalan Ahlul Bait? Bukan. Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah dan Rafidah. Hadis menurut Syiah kepada imam mereka, tentang imam mereka pun berselisih. Taruhlah Syiah yang 12 kepada imam yang 12, siapa saja hadis sampai kepada salah satu imam, maka bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda jauh sekali. Yang kedua, kemudian dalam menjelaskan penjelasan kita hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, salah satu amal yang munkar itu, terbitnya bid'ah itu, terbitnya kemungkaran, terbitnya kesyirikan, disebabkan salah satu adalah munculnya, lahirnya dari hadis-hadis palsu. Dari hadis-hadis palsu. Contoh ciri-ciri yang ada. Tawassul. Terus apa lagi? Banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Iya. Iya. Tawassul ya. Tawassul yang bid'ah. Ada yang nggak bid'ah ya? Tawassul ada yang tidak bid'ah, yang masyru'. Jadi lahirlah dari hadis-hadis tersebut beberapa amal yang tidak disyariatkan. Tapi tidak berarti kalau ada amal itu disyariatkan lalu hilang amal itu, tidak sama sekali. Tapi di sini adalah untuk membersihkan nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus dibersihkan. Ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu memang ada, tapi ini penyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Apa saja yang orang sandarkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita katakan hadisnya maudhu. Tidak berarti misalnya ziarah kubur masyru', disyariatkan secara umum. Tapi hadis tadi manzara qabri, ini kan disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah bersabda seperti ini, dan hadisnya palsu. Ini yang harus kita pilahkan, kita pisahkan. Kalau tidak maka akan bercampur nanti antara yang satu dengan yang lainnya. Terus enggak tahu, saya enggak tahu. Laulaka lima khalaqtu aflaq, barangkali itu yang ditanyakan. Ini hadis maudhu dan sangat batil sekali, dikatakan oleh para ulama. Dan Nur Muhammad tidak pernah ada. Di mana riwayat orang-orang zindiq yang membuatnya, yang diciptakan nur dari nur malaikat, sebagaimana dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walhasil harus jelas, harus ada kejelasan, harus ada isnad. Iya. Ikhtilaf ummati rahmah. Hadisnya maudhu, hadisnya la asalahu, tidak ada asal usulnya, dan ulama tidak pernah berselisih tentang itu. Maaf barangkali saudara tidak paham antara perselisihan ulama dengan hadis ini. Yang kita bahas adalah hadis ini, ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan sabda Rasulullah SAW dan bukan hadis. Dan para ulama tidak pernah berselisih mengatakan bahwa ini la aslahu.
tersebut itu dua tiga halaman bahas itu saya itu. Kemudian yang terakhir yang mengatakan asal hadis halaman ini perlu kasih lagi di tidak ada. Imma saudara salah baca, imma saudara tidak paham, imma pengarang itu. Karena Imam Subki mengatakan dengan tegas, saya tidak menemukan sanadnya. Imam Subki, Imam Suyuti, orang-orang yang alim dan ahli dan para ulama dari zaman ke zaman mengatakan hadis ini la aslanahu, tidak ada asal usulnya. Mohon dicek lagi di Saudara yang harus memberikan kepada kami mana sanad hadis itu. kita punya di rumah masalahnya. Kapan kita berjumpa? Silakan. Khusus masalah hadis ini saya minta yakni isnad dari jalan hadis itu. Saya minta dan dicatat oleh jamaah. Dan kapan kita ketemu boleh? Apa ketemu santai boleh atau ketemu boleh? Kami ingin mengadakan dialog seperti kita yang berbagi sama sekali hadis. Jadi ilmu bermanfaat kepada siapapun itu. Kalau seseorang hanya fokus begitu. Karena kalau majelis sama hadis tidak berbicara dan berbicara dan terus. Usul terima. Ya. Tapi untuk itu kita santai saja. Saudara ketemu dengan saya ketemu dengan saudara. Kita bahas masalah ikhtilaf umatur rahmah. Gitu. Saudara bisa datang kepada saya. Kapan waktu kita ketemu? Santai saja. Yang saya mau lihat sanadnya. Ya. Yang tenang Pak, tenang. Kita bahas ilmu di sini Pak, bahas ilmu ini, bahas ilmu. Begini saudara, sudah sering dalam pertemuan pertama saja. Saudara merdeka, saudara bebas, hurriyah. Saya mengungkapkan di sini, saya membahas soal saudara setuju nggak setuju itu hak saudara. Tidak ada paksaan dan dengan kepala dingin, tenang saja, hal biasa ini terjadi. Itu hal biasa, ya kan? Iya. Jadi begini, segala sesuatu, ya, Masalahnya kadang-kadang jadi luar biasa. Ini kadang-kadang yang biar. Ini masalah. Kalau masalah ini sama kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan masalah takfir dan mensyirikkan itu sekira saya potong, saudara potong saya potong lagi. Iya, biasa aja, santai ya, biasa. Jadi ini juga kesalahpaham. Antara perbuatan syirik, al-fi'lu dan fa'il itu berbeda. Saya katakan perbuatan ini syirik, tidak langsung memponis orangnya, karena barangkali orangnya belum tahu. Seperti saudara membawakan hadis maudhu. Ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Saudara belum tahu, tidak langsung diponis saudaranya. Demikian juga perbuatan tawassul menurut i'tiqad saya, keyakinan yang saya yakini, ini syirkul akbar. Sebagaimana meminta-minta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, syirik besar. Tunggu dulu. Iya, saya tahu. Nih, begini. Ya, perbuatan itu syirik, perbuatan itu bid'ah dilakukan oleh orang. Ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu, sudah tegak hujjah. Kalau belum tahu, seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini, itu tidak tahu atau belum tahu, atau di kepalanya masih ada syubhat seperti saudara, itu masih diberi umur. Itu lain.
Ya. Ya. Kemudian mari sini. Ya Allah. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Tahu karena beliau di Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya, iya. Siapa gurunya, siapa? Apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Ya, sebab di Syria itu terkenal kalau kuliah di sana ada maktabah Dohir ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Ya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali ada kembalikan macam-macam aja. Lebih dari 8 tahun. Ya, Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya akan menjawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebuah hadis sahih, "Man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adghatal khabab." Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatul khabal. Saya akan jawab. Tenang. Tadi saya sudah punya hak untuk bicara. Kalau kapan saya akan menjawab? Itu. Ya kan? Itu. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama, satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama. Seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar baca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama, dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Jadi saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Adapun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain, karena mereka adalah termasuk ahlul bidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira nanti kita ketemu duduk berdua, terima kasih lebih panjang. Kalau enggak kesian saudara-saudara yang lain. Wah, luar biasa ya perdebatan antara Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad dengan Duat MUI. Kalau Duat itu para dai sudah pasti pikirannya itu hidup. Mereka bukan saja reaktif, selain proaktif juga reaktif dan progresif. Itu biasanya kalau para dai, apalagi jika usia muda. Tetapi ternyata yang dihadapi itu adalah Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Memang pakarnya dalam bidang hadis itu, karena beliau adalah penterjemah kitab-kitab hadis Syekh Nasruddin Albani ya. Itulah hebatnya seorang salafi ketika berdiskusi. Dia nggak nanggung seperti Ustadz Zainal Abidin ketika berdiskusi. Yang dihadapi bukan satu orang, yang dihadapi seluruh majelis gitu. Sebagaimana yang pernah diundang oleh majelis ulama juga Zainal Abidin. Nah ini juga diundang oleh majelis ulama Indonesia. Majelis ulama Indonesia sudah tahu kalau di dalam majelis ulama Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, dan biasa kita tahu yang vokal menanggapi itu biasanya dari kelompok sebelah. Itu paling vokal karena pertentangannya sangat tajam. Itu terjadi reaksi yang sangat luar biasa ketika menanggapi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad.
Nah, yang kita ketahui Ustadz Hakim Amir Abdad ini memang ahli baca ya, ahli penterjemah. Nah, penterjemahannya banyak sekali yang kita ikuti dari terjemahan-terjemahan beliau, banyak sekali ya. Nah, di dalam berbagai macam persoalan beliau sering berdiskusi dengan ulama-ulama Persis, diundang oleh ulama Persis juga pernah gitu. Tapi memang beliau orangnya hebat, tangguh gitu, tangguh. Jadi tak lekang kena panas itu ya, tak runtuh kena hujan. Artinya kekuatannya itu luar biasa, tak rapuh kena hujan. Itulah seorang Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad. Jadi seorang salafi bisa menghadapi banyak orang gitu, bisa menghadapi banyak orang. Jadi biasanya tidak melayani satu orang gitu, yang dihadapi banyak orang. Itulah kehebatan salafi. Tidak seperti tetangga kita yang teriak-teriak itu, ngajak apa namanya, debat tapi omong kosong gitu. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Ikuti sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.